Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Oke, ini terjemahan dari Anit Tauhid. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta, sesungguhnya engkau, la tamliku, tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun. Beli gablek apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu-waktu nanti kau ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itu adalah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kau ambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa'ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Pada saya atau tidak? Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul enggak? Kenapa jadinya oon? Iya. Karena aku yang mencipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Ku buat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya. Matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telingamu dua di samping dengan parabolanya, dengan antennya. Ya, menampung suara. Ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik jelita, itu aku yang membangun. Kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah kepengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah juga. Ini satu hal yang sifatnya merupakan badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang jelipang. Nggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2.750.000.000 dikalikan 3,5, mikirin setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1 tambah 1, iya, ini badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Ya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu, karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepadaku. Kalau semua manusia ku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku. Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara,
Itu untuk percontohan bagi dirimu untuk bersyukur kepadaku. Untung aku dikasih bisa ngomong. Paham nggak? Kalau orang mukanya jelek itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer, ya matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jelita, engkau bersyukur. Nah kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepadaku. Malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Iya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak. Ya, nyabarang jalan juga, orang but nyabarang jalan, kamu enggak peduli. Silakan aja. Betul nggak begitu? Ini satu. Ini artinya apa? Minal badihiyat yang gampang sekali bisa dipahami. Anta bitakum, engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis. Ya. Itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membikin kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhanmu. Banyak orang yang pengen punya anak, sampai 15 tahun gak punya anak. Banyak gak? Dukun habis dukunnya, dokter dukunnya, enggak bisa. Bayi tabung enggak jadi juga. Cloning apalagi. Terus? Nah, ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tolong, jangan terbatas hanya engkau menjadi Tuhan satu. Paham itu mah gampang. Kemahaesaan Tuhan itu bukan hanya bilangannya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa? Setengah. Bagi 4 jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu. Ya, satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing, kau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan. Jasadmu ciptaan Tuhan. Iya. Kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu mengesahkan Tuhan seperti itu. Bukan yang satu lawan dua, bukan. Bukan yang satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Ji'ta ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing pada ngelawan tembongnya kan kita, bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan, dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Iya. Iya. Al-Qahar. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa.
Al-qahr, dipaksakan. Suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi. Karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu. Aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya abdu, wahai hambaku. Qul la ilaha illallah. Yuk katakan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Semestaqim. Lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajeg, sing lempeng. Jangan mencela, jangan leob. Iya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda hak. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, iya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku, apa saja, kullu masiwaya minni adalah berasal dari aku, bersumber dari aku semuanya ini, berawal dari aku, datangnya daripada aku. Min sun'i yadayya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya. Kurang apa lagi? Sampai rohnya ku tiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung, aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek, aku yang buat. Yang menedol seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya. Itu hasil kerja tanganku. Ya abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah milikku. Ngerti? Ke atas? Ini semua milikku, manusia. Paham enggak? Semua ini milikku semuanya ini. Kamu tidak lebih hanya sebagai tamu kok. Iya. Ya. Tidak untuk selamanya kok. Fala tunazi'ni mali. Jangan berantem dengan aku, memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Jangan berebut kepemilikan bersamaku. Semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Kuberikan kepadamu kapan saja dan kuambil darimu kapan saja. Nggak ada urusan. Setuju silakan, tidak sudah, selesai. Kalau nggak mau ya sudah pulang sana. Ini harus diterjemahkan Allah segalak itu ya. Selama ini kan kamu kan ya Tuhan tuh Rahman Rahim. Iya, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabur Rahim inggih. Iya. Tapi ingat Allah juga Syadidul Iqab. Mengerti? Itu.
Allah juga maha galak. Allah juga maha pemaksa. Allah juga syadidul iqab. Allah juga syari'ul hisab. Allah juga muntaqimu. Allah juga maha pendendam. Allah maha marah. Iya. Jadi yang enak aja, Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabul Hakim. Iya. Yang lengkap dong dari dua sisi. Jadi jangan la tunaza. Jangan berebut. Apa saja yang jadi milik, udah jangan rebutan. Ngerti nggak, jangan rebutan. Jadi gini, kamu mengatakannya minal muwahhidin, mengklaim aku muwahhidun, aku mengesahkan Tuhan, Tuhanku Maha Esa. Di mana keesaan Tuhanmu? Ketika kutanya, dari mana rumah ini sebagus ini kau bangun? Kau jawab, ini adalah hasil keringat kerja kerasku, hasil jerih payahku, keringatku. Mobil dari mana? Beli. Mana? 3 miliar. Di mana? Dari dealer. Istrimu cantik, iya, kepokon dikemat. Jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhanmu Esa. Di mana keesaannya? Engkau membanggakan dengan kecantikanmu, engkau membanggakan dengan keilmuanmu, engkau merasa dapat harta, dapat susah payah sendiri. Di mana keberadaan Tuhan? Yang selama ini kau yakin yang ku dapatkan sendiri, habis jerih payahku, banding tulang peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Banding tulang peres, keringat. Enggak dikasih Tuhan? Enggak. Mau dapat cewek sendiri kok. Di mana esanya? Kalau Tuhan Maha Esa, ternyata ketika sakit, lalu Allah kasih kesembuhan, yang disanjung dokter kok. Yang dipuja-puja obat paten. Atau kalau melihat dukunnya disebut sakti-sakti. Allah mah enggak sakti, yang sakti dukun. Itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan. Hanya Allah, semuanya hanya Allah. Yang bikin kau kaya ini tidak, hanya Allah. Yang bikin kau sakit hanya Allah, hanya satu. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang menciptakan langit bumi hanya Allah. Itulah makna esa. Bukan esa satu. Paham begini? Sakit, siapa yang bikin penyakit? Hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ketika semuanya hanya Allah, berarti engkau sudah mengesahkan Tuhan. Itu mana tauhid. Bukan hanya satu bilangannya, bukan dua. Iya, jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku, ya sudah. Di mana kita mengimplementasikannya? Ketika Pak Edi mobilnya hilang, Alphardnya hilang, mobil Alphardnya hilang. Siapa yang bisa mengambil mobilmu? Siapa yang bisa menghilangkan mobilmu? Ya sudah, jangan ngenes, ya udah, tinggal minta lagi, ya Allah aku ikhlas, aku minta lagi yang baru. Apa namanya yang bagi yang setara namanya? Yang Toyota lagi tuh, mau no? Wildfire, ya Allah aku ikhlas. Alphard ngilang, aku minta Wildfire. Dikasih. Jangan lalu marah-marah. Sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa mencuri mobilmu itu. Tahu si Kabayan? Iya. Akan dirampok rumahnya. Akan dijahati. Perutnya ditekan Allah, Bang. Pengen berak, keluar akhirnya. Selamatkan. Itu kan si Kabayan.
Iya, kali-kali keselamat bahaya. Ya karena kejujuran hatinya, dia kasih selamat saja. Semacam itu. Itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan. Masalahnya bagaimana engkau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan. Orang yang berebut kepemilikan berseteru enggak? Bermusuhan enggak? Ke pengadilan enggak? Mobil Alphard ada yang mengaku ini mobil saya. Kata dia, saya dapat beli kok. Ini kwitansinya. Orang ini juga aku punya di PKB-nya. Berantem enggak? Polisi. Jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini, apapun yang kau miliki, sekecil apapun, jangan pernah merasa memiliki, itu milik Tuhan. Ketika engkau mengklaim itu adalah milikku, berarti engkau berantem dengan Tuhanmu.